Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan KM-nya. Siap. Siap.
Ada yang perlu didiskusikan, lalu setelah itu kita akan presentasi. Oke, paham? Semangat? Rajin, tepuk semangat kita. Oke, kita mulai. Semangat ya. Tepuk semangat. Nah, selanjutnya kita memasuki inti pembelajaran yang kegiatan ini, yaitu memulai pembelajaran. Kita akan lihat dulu video pembelajaran mengenai asal usul dan arti bineka tunggal ika. Untuk hal-hal yang penting sama kamu catat diperhatikan. Apabila nanti ada yang ingin bertanya, dikasih video ya. Asal usul dan arti bineka tunggal ika. Kita harus bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya dan beragam suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya? Indonesia sangat beragam. Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang berpisahkan oleh lautan. Bisa-bisa, budaya dan suku tersebut sedikit bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berbagai daerah pulau masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, ada banyak sekali suku dan budaya. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh budaya asli yang dibawa oleh para penjajah seperti para pedagang yang berasal dari Arab, Buddha, Cina, dan India. Selain mengenal budaya, mereka juga menggunakan agama. Banyak keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya. Setiap daerah memiliki keunikan budaya masing-masing. Mulai adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, musik, slogan, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah budaya dari Sumatera Barat dan juga dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai luhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan juga dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah budaya dari Jawa dan polos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah serutan, panggung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah ayam betutu dari Sumatera Barat dan gunung-gunung Pacu dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, perilaku, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah mengebeng di Bali dan sejak di Jawa. Upacara biasanya membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh yang keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan bineka tunggal ika. Apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan tiap kata, bineka berarti dengan beragam. Tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, bineka tunggal ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda, tapi satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, yaitu ketika Maharatu Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana semboyan bineka tunggal ika muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan
saling suka sama karangan bulan tulas. Ini sebenarnya bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 1. Akhirnya pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara Bumi Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono dari Pontianak. Ibu Garuda menjadikan publiknya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan ketuhanan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa awan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Perisai di tengah melambangkan sila pada Pancasila. Bulu sayap berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai melambangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah makin paham ya tentang keberagaman Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan loh, dimulai dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berteman baik dengan orang dari suku agama lain. Kamu bisa ikut meramaikan acara ada temanmu atau mengucapkan selamat perayaan pada temanmu yang merayakan kebesaran keagamaannya. Dengan melakukan hal ini, kita semua bisa menjaga perdamaian hidup bersama. Bagaimana bentuk penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah? Coba Oke, tadi udah selesai menonton video pembelajaran mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih informasi baru yang didapat tadi? Kira-kira Bu, saya ternyata baru tahu ini. Bu, ternyata saya baru tahu itu. Ayo. Cung, coba. Oke, Aira. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara. Terus apa lagi tadi? Oke, pintar. Kasih tepuk tangan. Oke, ada lagi nggak? Coba tadi informasi apa yang baru tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu apa? Beraneka ragam. Tunggal satu. Ika. Jadi? Oke, tetap. Tadi yang kata Ira beda-beda tetapi tetap satu. Ada yang mau bertanya? Tidak? Aman ya? Oke. Selanjutnya, coba lihat di sini. Ada video apa, sayang? Ada gambar apa di situ? Kira-kira ada apa nih? Ini lagi di mana? Bersihin masjid. Masjidnya diapain ini? Bersihnya ini kenapa harus dibersihin? Kotor. Kotornya disengaja apa enggak? Lihat, disengaja atau enggak? Disengaja. Berarti bentuk dari apa ini namanya? Vandalisme. Vandalisme itu apa? Ada yang tahu nggak? Vandalisme itu suatu gerakan, bukan pemberontakan, tapi gerakan pengerusakan fasilitas umum maupun pribadi. Jadi kalau kita merusak fasilitas punya teman kita, atau fasilitas umum, boleh nggak? Jelas nggak boleh, itu namanya adalah vandalisme. Jadi pengerusakan terhadap fasilitas, baik itu umum maupun pribadi, yang dilakukan secara sengaja. Oke, yang dilakukan secara sengaja. Kenapa jadi ada yang namanya vandalisme? Menurut kalian? Terutama di masjid tempat ibadah.
Kurangnya apa? Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Apalagi sifat apa? Lebih mementingkan golongan. Padahal kalian ingat semboyan kita itu apa? Kira-kira kalau kita semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan, akan ada sikap yang seperti ini tidak? Seharusnya tidak. Oke, lanjut lagi. Lihat gambar yang kedua. Lagi apa ini? Ancik. Demo. Ini demo. Tawuran. Nih, lihat yang ini mukul sebelah sini, yang ini mukul sebelah sini. Tawuran. Sikap yang bagus tidak? Tidak. Karena apa adanya tawuran? Iya, betul. Kurangnya persatuan dan kesatuan. Karena apa? Yang ini menimbulkan dampaknya karena egois, lebih mementingkan golongan. Maka timbul tawuran atau bentrokan. Karena kurangnya apa tadi? Persatuan dan kesatuan. Ini gimana dong tadi? Seharusnya diterapkan. Berarti ini sudah diterapkan? Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Banjir. Terus ada apa? Nih, lihat. Ada sepeda motor anu non ya. Nah, yang kebanjiran, yang terendam. Lagi diapain? Lagi dibantuin. Ini sikap yang baik tidak? Oke, sudah mencerminkan ini? Oke, nggak tahu ini agamanya siapa yang lagi dibantuin. Nggak tahu ini suku budaya mana. Ini yang ngebantuin nggak tahu agamanya apa, suku budayanya mana. Tapi dibantu, berarti sudah melaksanakan yang namanya. Oke, jadi berdasarkan gambar tadi, kira-kira ada dampak positif negatif dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya tidak ada dampak negatifnya, tapi orangnya yang belum melaksanakan. Seperti tadi gambar 1 dan 2. Kira-kira kalau sudah dilaksanakan oleh semua orang di Indonesia, bakal ada yang namanya tadi vandalisme? Bakal ada yang tadi namanya bentrokan atau tawuran? Tapi yang terjadi adalah seperti ini, saling membantu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman ya? Ingat nggak tadi tujuan pembelajaran hari ini apa? Melalui diskusi. Berarti sekarang kita akan melaksanakan yang namanya diskusi terlebih dahulu. Oke, kelompok sudah dibuat, kelompok juga sudah dipetakan ya, kalian duduknya sesuai kelompok, akan ada yang namanya LKPD. Berikut adalah identifikasi masalah atau LKPD. Tuliskan 5 contoh perilaku. Nah, kita itu mencontohkan perilaku yang pernah dilakukan. Contoh perilaku yang pernah saya lakukan apa yang sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke ya. Supaya lebih semangat kita akan melaksanakan. Aduh, ya mah bakalan liur sana nanti teh. Yuk kita ice breaking dulu. Ibu pengen ice breakingnya cowok dulu atau cowok. Ya, cowok coba ke depan maju. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6 maju ke depan, ayo. Kita ice breaking dulu. Semangat enggak? Aduh, yuk kita ice breaking dulu, harus semangat. Yuk. Kelompok 1 bangun dulu. Ice breaking kok nggak akan ditanya nu orang nih. Kita ice breaking 1 sampai 6 laki-lakinya. Ayo cepetin sayang. Cok. Oke, buat kelompok 1 dan kelompok 2 bergabung. Oke. Oke lah, bentar. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 mana? Sebelah sana. Kelompok 3 sebelah sini. 4
Sebelah sini 4. Kelompok 5. Kelompok 6 berbaris. Kelompok 1. Kelompok 1 berbaris dulu ke depan. Ojril, ini Sansan. Ojril. Sok, baris. Kelompok 2, sini barisnya sayangku. Baris. Aduh, kehalangannya atuh kali dia tuh. Kelompok 3 berbaris kayak gitu. Sebelah sini. Berbaris kumaha, berbaris teh kumaha. Kali dia cik. Supados tidak apa namanya. Nah, oke. Kelompok 4. Nah, ada 2-an. Kelompok 5. Kelompok 6 baris kumaha berbaris, masuk barisannya. Oke. Kita akan yang ice breaking ya, yang namanya kebalikan. Nanti kalau ibu bilang fokus, kalian jawab fokus. Kebalikan, fokus. Fokus. Paham? Oke. Nanti kayak gini, kalau ibu suruh loncat ke kanan harus ke, kalau ke depan loncatnya harus ke, paham? Kan kebalikan. Majuan, rada agak-agak majuan. Hup, oke, sip. Pegang pundak temennya. Siap? Enggak, teman kelompoknya. Oke. Nanti kalau dibilang kebalikan, fokus. Nanti ibu bilang maju, berarti? Oke, sip. Mulai ya. Oke, kebalikan. Fokus. Fokus. Maju. Mundur. Maju. Maju. Salah semua. Oke. Fokus. Sebelah sini biar ini. Nah, oke. Lagi. Ada majuan di si ke belakangnya ngebentur. Oke. Oke, udah. Kebalikan. Fokus. Maju. Ke kiri. Harusnya ke kanan. Oke, lagi sekali lagi. Ayo lagi. Fokus. Kanan. Oke, itu salah hiji. Kiri. Maju. Oke, tepuk tangannya. Oke, duduk lagi. Oke, nanti selanjutnya kita yang akan memulai ya. Oke, lihat di sini. Ibu punya lembar diskusi dan presentasi ya. Silakan ini dibagikan. Tolong dibantu ke belakang. Ke belakang satu sama ya. Oke, anak-anak. Halo. Hai. Oke, lihat di sini ada yang namanya lembar kerja peserta didik. Di dalamnya itu ada kelompok berapa, tuliskan kelompok kamu, anggotanya siapa aja, tulis. Peran dalam kelompok. Perannya kelompoknya apa? Hai. Oke. Peran dalam kelompoknya apa? Misalnya sebagai penulis. Terus nanti akan ada presentasi sebagai moderator. Sudah dibagi? Oke, silakan ditulis ya, peran anggotanya apa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Gaya sok. Dah? Ya, langsung aja di sini ditulis kelompok berapa, anggotanya di sini perannya sebagai apa. Misalnya ketua, perannya nanti moderator. Oh, boleh, guys. Ya, baik. Gak usah, nggak apa. Ya, yang ditulisnya yang ada ya. Nah, kira-kira nanti ketuanya siapa, perannya sebagai apa?
semuanya presentasi ke depan. Tapi nanti pembagian tugas kan suka ada moderator ya yang membuka acara. Moderator itu yang membuka acara nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zena dari kelompok 5. Apa namanya tuh? Akan mempresentasikan mengenai, dikenalin anggotanya ini. Kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 akan dijawab oleh siapa nanti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, ada juga nanti bagian mungkin Harzena nanti sama Ratu sama Aira bisa yang menjawabnya. Berarti yang ini 3 nanti menjelaskan pertanyaan jawabannya ya. Oke, ada? Coba berarti peran dalam kelompoknya biar otomatis ada yang jadi penulis. Nanti yang nulis double aja sama moderator. Nah, kalau cuma bentar ya. Berarti siapa yang nulis? Siapa penulisnya? Jihan bukan siapa? Rindi sebagai sekretaris dan bukan sekretaris atau penulis dan moderator. Moderator itu nanti yang membuka ya presentasi kan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi dari kelompok ini. Kami anggotanya siapa aja nanti. Boleh tapi bebas, mau Jihan atau yang membuka boleh. Jadi kan ada. Nah, jadi kan Rindi ada 2 ya. Nah, karena kebetulan 4. Lalu di sini ada contoh 5 contoh. Nanti yang menjawab mungkin bisa 1, 2, 3 kan 3 ada. Oke. Kalau misalkan ini yang dalam kelompok tuh ada yang menganalisis jawabannya, terus misalnya ada yang menulis lagi. Boleh. Terus nanti kan ada moderator juga. Terus ada yang presentasi. Kan ada 3 soal ya. Yang presentasinya nanti misalnya nomor 1, misalnya 2, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Nanti kalau ada tanya jawab semua. Nanti kalau ada pertanyaan yang menjawab misalnya ada Isti sama ya. Oke. Ya, Itu kan di sini ada penulis, ada moderator, sisanya yang itu mencari jawaban aja. yang menganalisis soal, yang mencari data. Nah, terus nanti ada yang mempresentasi, sayang tuh lihat. Suruh nanti kan di sini ada yang presentasi. Yang jadi moderator siapa? Oke, bismillah, assalamualaikum. Nama saya siapa? Dari kelompok siapa? Kami akan mempresentasikan semua. Akan mempresentasikan mengenai untuk nomor 1 akan dijawab oleh nanti kan ini mereka ada di sini. Boleh. Ada ya. Dah, anak-anak. Jangan gitu ya. Dibantu ini cari. Semua anak semuanya harus ada peran dalam kelompok ya. Boleh? Ya nggak apa-apa. Nanti yang mencari jawaban kan nanti akan presentasi ya. Nanti misalnya moderatornya siapa nanti yang di depan yang bicara. Misalnya enggak semua. Nanti Pelia yang moderator. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya ini. Saya dari kelompok ini akan kami dengan anggota ini akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 oleh sini. Nanti yang nomor 2 oleh siapa? Ya, jadi semuanya terbagi peran kelompoknya ya. Tapi mencari informasi bersama-sama. Pokoknya sama udah aja, langsung aja dijawab 5 contoh perilaku. Contoh yang pertama apa? Yang kedua. Udah ada yang mau ditanyakan? Udah dapet? Nanti ada pertanyaannya. Perannya misalnya nanti yang menganalisis data. Jadi ada yang mencari data, bisa mencari data lewat buku. Terus silakan kalian kan sudah Ibu suruh bawa handphone ya. Silakan boleh mencari. Ada buku PPKN, ada handphone. Terus kalian bisa mencari informasi ya di sana ya. Ya langsung di anak-anak isinya langsung di sini ya. Yang belakangnya ini, nah ini mah nanti untuk jadi pembelajaran sekarang tuh kayak gimana, udah nanti mungkin dari salah satu kelompok ngacung nanti gimana sih pembelajaran hari ini gitu. Dah, oke.
Ya, kenapa? Nah ini mah gimana sih proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Enggak, nanti untuk di akhir aja itu. Jadi gimana sih tiga soal ini maksudnya? Nah ini mah setelah pembelajaran nanti ibu akan tanya proses belajarnya hari ini Tapi gimana? di sini. Menyenangkan ya. Yang menyenangkan tidak menyenangkan. Jadi nanti bagian presentasi. Ke depan nanti biasa ya assalamualaikum, siapa yang memulai membuka ya moderator, lalu setelah itu kami akan menjawab soal nomor 1 oleh siapa. Nanti misalnya oke misalnya anggaplah Jihan misalnya ya, ada ya di kelompok sini misalnya ada yang namanya Jihan, kan dijawab oleh Jihan. Terus dia bilang 5 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Bhinneka pada setiap sila menurut kelompok kami. Yang pertama adalah perilakunya apa? Kan bisa ada yang Maksudnya? Kan dia sudah ada perannya. Jadi peran itu bukan cuma ada di presentasi aja. Tapi yang tadi mencari data bisa di handphone, bisa di buku bersama siapa yang mencari data. Lalu meskipun tidak menjawab soal untuk di depan. Ya, tapi tetap inisiatornya apa? Jadi yang jelas utamanya yang pertama itu kan kita ada diskusi, peran di diskusi dan peran di presentasi. Udah jelas kalau yang namanya diskusi itu berarti satu harus apa dulu yang dicari? Data. Kan udah ada soal, berarti yang dicari data atau jawabannya. Nanti dirimbungin, sesudah data terkumpul mau yang kira-kira jawabannya apa? Berarti peran dalam kelompok itu salah satunya apa? Mencari data, terus menganalisis data. Nah, jadi jangan terfokus ke presentasi aja. Ya, sok. Berarti yang 3 ada yang bawa apa enggak? Tadi disuruh sama ibu bawa, ya dibuka. Apa namanya teh? Mencari data. Mencari data tuh maksudnya di sini. Nah, atut aya kuota mah simpen. Anu aya kuota, yang ada kuota ya. Sok silakan diberdayakan ini. Fungsinya buat apa? Nah, pokoknya misalnya yang kelompok 1 itu mau dijawab sama Hasbi. Soal nomor 1 akan dijawab oleh Hasbi. Dan nanti Hasbi menurut kelompok kami 5 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Bhinneka adalah yang pertama menghargai perbedaan, yang kedua adalah bla dah beres. Lanjut yang kedua, beda orang. Makna dari perilaku tersebut tadi, makna yang dari nomor 1 menghargai perbedaan agama itu adalah bahwa kita misalnya kenapa harus menghargai perbedaan agama? Karena apa? Ya cukup apa nih? Enggak, yang namanya peran itu kan kita diskusi dulu tadi. Berdiskusinya berarti yang pertama mencari apa? Mencari data dulu. Udah ada soal, mencari data. Ada yang HP, ada yang buku. Ini diberdayakan makanya dibuka. Oke, terus ada yang menganalisis data. Datanya sudah dikumpulkan semua, dianalisis kira-kira mana yang akan dijadikan jawaban oleh kalian nanti. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ngejawab nomor 1, 2, 3, sisanya berarti bisa menjadi pengumpul data, terus bisa menjadi penganalisis data. Jadi banyak pekerjaannya sebetulnya. Ya, punten diberdayain. HP-nya kalau mau dibuka itu apa namanya tuh? Cari ya mengenai datanya. Ya bareng-bareng, tolong diberdayakan teman-teman kelompoknya ya. Sok. Ini teh satu silanya Satu sila aja, satu contoh. Oke. Sok dikerjain, jangan kayak gitu. Tanyain kira-kira mau ngerjainnya yang nomor berapa, yang nomor 3 tolong dikasih nomor 3 soalnya apa kasih.
Nah, adalah semangat. Jawab pertanyaan. Dibuka, diberdayakan itunya HP-nya. Anak-anak, Ibu berikan waktu 20 menit ya. Silakan. Kenapa? Moderator atau pemimpin presentasi aja cari. Jadi ngapain aja. Udah dibagi nomornya? Kebagian soal nomor berapa? Bukan maksudnya tuh yang menjawab, yang ngisi soal jawab. Ini nanti yang ke depan juga. Agak cepet ya, yang lain udah masuk nomor 2. Nah, kalau boleh Ibu kasih masukan, yang ini suruh jawab nomor 3. Jadi nomor 1 yang menjawab, nomor 2, nomor 3. Tapi untuk yang presentasi mah mereka biarin nomor 1, 2, 3. Ya, cuman yang untuk nomor 3 sekarang soal ini ada yang jawab. Pertanyaannya tuh lihat apa? San. Nah, pertanyaan nomor 3. Ya, boleh. Langsung aja ditulis di sana. Boleh. Mending sekarang aja langsung nggak apa-apa. Ya. Kalau salah tinggal dicoret atau dihapus ya. Soalnya yang lain udah masuk nomor 2 loh. Jadi berbagi tugas ya, nanti yang laki-laki boleh ngerjain yang nomor 3. Penting nggak? Nah, silakan dicari di sini. Penting alasannya apa? Ya, sok boleh. Maknanya apa? Misalnya berbeda apa? Jadi saya itu beribadah sesuai kepercayaan dan misalnya menghargai orang yang berbeda kepercayaan. Nah, maknanya bahwa kita meskipun berbeda tetapi tetap harus menghargai. Ya, itu maknanya kayak gitu. Ya. Nah, ini mah langsung aja 5 perilakunya. Nanti yang nomor 2, makna dari perilaku tersebut apa aja dari kelima itu teh. Nah, berarti bagian nomor ya sok nomor 3 teh soalnya apakah semain baiknya penting? Alasannya apa? Sok boleh dicari. Oke. Dah. Nah, sip, cepet ya yang ini. Oke, mantap. Udah sampai nomor 3. Nah, sok. Cari dulu soal jawabannya yang nomor 3. Nanti disetorin ke penulis. Nanti disetorin. Nomor 3. Nah, untuk nomor 2 itu maksudnya makna dari yang nomor 1 itu kenapa apa namanya tuh? Makna dari perilaku yang 5 ini teh apa jadi artinya gitu. Ya. Satu aja alasannya kenapa. Gak usah banyak-banyak 5. Beres? Gak apa-apa kok nanti kalau yang ke depan kan ini megang nanti dia. Bisa langsung ngomong. Gak apa-apa. Gak apa-apa nomor 2 itu gak perlu dijelasin satu-satu gimana.
Misalnya alasannya ada 3 Bu, karena 1 kalau nggak ada itu berarti nanti akan timbul perpecahan. 2 kenapa? Oke, ada yang udah selesai? Oke. Kelompok 5 sebentar lagi selesai ya. Ditulis ininya, soalnya ditulis dulu di buku. Nggak ada yang punya kuota buat mencari data? Ada Bu, udah ada. Yang agak cepet, yang sana udah mengerjakan sampai bawah. Berarti kudu semangat, kudu cepet ngerjainnya. Oh, bari nulis. Ternyata mah bersih ya, Oke sih, agak cepet. Untuk maknanya langsung aja 1 ya. Makna dari kelima perilaku tersebut adalah karena misalnya kalau tidak saling menghargai nanti akan timbul apa? Saling menghargai agar timbulnya persatuan. Terus apa gitu. Jadi nggak perlu dijelasin satu-satu yang nomor 2 mah. Ya. Kalau yang ini mah nanti setelah duduk kembali nanti sama Ibu kesimpulan dari kelompok ini apa? Oh, ya Bu. Nah, ini jangan lupa. Ini mah nanti kesimpulannya ini udah presentasi ya nanti ya. Ketiga ini presentasi, terus duduk. Nah, nanti Ibu tanya kesimpulan dari kelompok 3 itu apa jadi hubungan ini tuh itu. Oke. Nah. Kan tadi udah menjawab ini berarti udah ada implengan ya, udah tahu oh iya bahwa penting. Jadi hubungannya itu gimana? Dicari lagi. Boleh. Jadi gini, ini kan sila ke-1 ya, udah. Terus nanti di sila kedua tuh makna dari perilaku yang di nomor 1 tuh gimana maknanya? Bahwa misalnya mencontohkan kesatuan dan persatuan. Apabila tidak adanya persatuan dan persatuan nanti gimana? Sok dibagi tugasnya lanjut ke yang nomor 3, siapa yang mengerjakan? Yang lain udah sampai sini nih. Ya, udah selesai. Tinggal ditulis. Mempresentasikan aja. Mempresentasikan. Ya, ini mah paling gini aja. Proses pembelajaran hari ini menurut saya apa? Misalnya menyenangkan. Terus yang membuat menyenangkan itu apa? Misalnya, ibunya, boleh. Sip. Terus yang paling enggak nanti itu mah di penutup. Yang paling penting yang kamu pelajari hari ini apa? Jadi pentingnya Bhinneka Tunggal Ika di dalam negara Indonesia. Oke. Udah ada yang selesai? Sepertinya udah ada ya dua kelompok. Ayo lanjut. Udah ada yang selesai 2 kelompok. Berarti kita akan menunggu sebentar lagi untuk mempresentasikannya. Mulai dari kelompok mana? Nanti yang selesai dulu. Aman, beres? Bentar lagi. Oke. Nah, paling nanti di sini ada lagi ya. Ini mah paling kayak gini.
Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Seru nggak? Menyenangkan nggak? Atau gimana? Yang membuat seru tuh apa sih yang jadi bikin tertarik? Terus apa hal yang paling penting? Ini mah simpel-simpel aja dijawabnya. Oke, yang udah selesai disiapkan untuk presentasi. Siapa nanti yang mau jadi moderator? Siapa yang nanti mau menjawab kalau ada soal? Ya. Dua ya masih nomor bel nomor 1 sama kesimpulan. Ternyata gimana? Yang nomor 2-nya belum. Nomor 2, makna dari perilaku tersebut kan mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maknanya itu berarti perilaku tersebut gimana? Yang tadi. Ini yang nomor 1 tadi. Kan ada 5 perilaku yang disuruh. Nah, yang nomor 2 itu makna dari perilaku tersebut apa itu? Berarti harus apa? Kelima itu kan mengenai persatuan dan kesatuan. Jadi maknanya kita sebagai bangsa Indonesia harus gimana di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Anak-anak, 2 menit lagi selesai. Setelah 2 menit lagi kita akan mulai presentasi ya, dimulai dari kelompok 5 berarti. Dah. Kasih tepuk tangannya dulu buat kelompok 5 ya. Tadi kata ibu, kesepakatan kelas kalau ada yang presentasi teman harus saling menghargai. Jadi jangan berisik. Oke, yuk maju. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijawab oleh Diandra ya, Dado. Dido. Dan tidak melaksanakan keyakinan orang lain. Oke, gimana dari teh yang nomor 1? Menghormati perbedaan agama dan tidak. Oke, nomor 2. Yang selanjutnya. Yang kedua, ya, jangan berisik ya. Udah selesai belum? Oh, jangan berisik ya. Kan lagi di video. Jadi jelek nilainya. Oke, anak-anak, hai. Oke, ada yang lagi presentasi ya? Didengerin nggak? Oke, didengerin. Jangan sibuk sendiri. Oke, tadi nomor 1 yuk. Udah selesai sama Diandra. Nomor 2, Safa. Kedua, jelaskan makna dari perilaku tersebut dan kaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya, perilaku tersebut menunjukkan sikap saling menghargai dalam keberagaman. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu rukun meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Oke, yang nomor selanjutnya.
Ada yang mau bertanya? Tidak? Cukup? Nggak ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya ya. Terima kasih buat kelompok 5. Oke, silakan Mbak duduk kembali. Dilanjutkan presentasi kelompok 3. Boleh agak cepet ya. Dah, sip. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jawab nomor 2. Ya, nomor 2. Nomor 2. Oke, lanjut nomor 3. Siapa yang jawab? Udah? Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya ya. Ya, selanjutnya. Udah? Kelompok 2, silakan. Isti nanti dari sini langsung aja nomor 2 ya. Ya. Biar Beda sedikit. Yuk. Ya, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor 1-nya jawabnya 2 aja. Nomor 2 langsung, nomor 3 langsung.
dalam musyawarah Nomor 2. lima yang terakhir Nomor 2, lanjut. dua harus selalu menghargai apakah semboyan yang diinginkan mereka seperti bangsa Indonesia dan sangat penting karena semboyan yang diinginkan mereka dapat membentuk kelanjutan kedamaian bangsa. Cukup. Oke, cukup. Oke, kasih tepuk tangan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Nanti untuk presentasinya yang ini cukup sampai sini aja. Lanjut ke sini sampai sini aja. Udah beres ya. Yang ini tidak perlu ya. Waalaikumsalam. Hai, perhatiin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 6 ya. Kita sampai sini aja. Nanti dibacanya ya. Yang 2 langsung, yang 3 langsung. Jadi tidak perlu sampai 5, langsung disilakan lanjut yang kedua ketiga. Ya. Oh, jadi nggak pakai ini nyambung. Ini udah langsung aja. Sudah sampai ke sini aja. Sampai contoh dah. Ya. Ini langsung kedua ketiga ya. Ya. Oke, silakan kelompok 6.
Waalaikumsalam. Kedengaran cenah, ayo suaranya dikencengin. Tidak membedakan teman. Udah beres? Oke, ada yang mau bertanya? Jadi intinya mengapa harus di antara perbedaan harus menghargai, kenapa? Supaya kenapa? Oke, supaya supaya untuk membangun persatuan. Oke, kasih tepuk tangan ya. Oke, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya di sini ya. Wabarakatuh. Kelompok kami, nomor 1 akan ditanya, nomor 1 akan dijawab oleh Nomor 1 berikan nilai jatuh pada aku sesuai dengan nilai tidak berikan pada setiap sila. Yang satu menjaga rukun, yang satu menjaga kerukunan antar umat
Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Kan salah satu manfaat dari sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Manfaat dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika untuk apa adanya? Sebagai? Alat, lanjut. Oke, sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa. Kasih tepuk tangannya ya. Oke, cukup. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan duduk. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk seluruhnya. Oke, Ibu pengen karena mudah mumet tadi. Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Oke, yang kenceng ya. Oke, siap? Oke, tangannya di atas. Tepuk semangat. 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 Oke, alhamdulillah. Diskusi sudah selesai, presentasi sudah selesai. Sedikit tambahan dari Ibu ya. Satu, tadi presentasi udah bagus, udah berani ke depan. Namun yang utama suaranya kurang kedengaran. Lalu yang kedua, yang temennya sedang presentasi tidak kedengaran, otomatis temennya yang lain hare. Jadinya tuh udah nggak kedengeran ngobrol sama yang lainnya. Jadi itu akan sedikitnya mengganggu pembelajaran. Berarti nanti untuk kedepannya kita berusaha berani ke depan. Dipasang muka senyumnya, suaranya kenceng. Ya, karena perbedaan setiap kelompok. Maka gimana tadi caranya kita belajar mengenai Bhinneka Tunggal Ika? Harus menghargai. Contohnya udah dijelasin, tapi sama teman kelompok aja masih bete, nggak ngehargain. Tadi Ibu lihat ada yang sedikitnya nggak ngebantuin. Ada tadi yang agak berisik ya. Bisa nanti diperbaiki selanjutnya. Oke, bukan hanya di pelajaran PPKN, di pelajaran Ibu, tapi juga di pelajaran yang lain. Nah, kita memasuki pembelajaran akhir ya, yaitu menarik kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulannya Ibu, coba Ibu pengen tahu dulu. Aira, kesimpulannya apa jadi hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Boleh berdiri, yang kencang suaranya. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi saling berhubungan ya, keduanya penting. Ada lagi yang mau menjawab? Enggak ada? Udah, oke. Itu kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya yaitu hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah erat dan berkaitan langsung, terutama dalam pelaksanaan. Pancasila ini ideologi dasar negara. Jadi di dalamnya memuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena nilai luhur ini harus diterapkan, maka Bhinneka Tunggal Ika diperlukan sebagai simbol dan pengingat tujuan dari terciptanya kedamaian agar terbentuk persatuan dan kesatuan. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Kelompok 1 yang paling tidak bersemangat, coba tepuk tangannya yang kencang. 1, 2, 3, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. 1, 2, 3, tepuk tangan. Masa senyumnya pasang. Oke, udah. Kesimpulan kita sudah selesai. Tapi Ibu pengen tahu mengenai pembelajaran kita bagaimana? Ada yang mau? Nah, Najwa, kesimpulan pembelajaran hari ini gimana? Ya, boleh berdiri. Ya? Ya, melalui diskusi. Oke. Terus yang nomor 2?
belajar dengan hal yang paling penting untuk belajar kita menjadi lebih tahu tentang Oke, kasih tepuk tangan ya. Baiklah Ibu berikan kesimpulan terakhir ya. Jadi pembelajaran itu dilakukan untuk membuat kalian belajar bagaimana perilaku. Jadi saya tidak mau mengajarkan kalian apa sih hubungannya aja, tapi silakan dilakukan. Paham? Pendidikan Pancasila mengenai perilaku dan sikap maka harus dibuktikan di sekolah maupun di luar sekolah. Ya. Jadi nggak semua harus bisa memahami perasaan kamu, harus saling menghargai. Ya, meskipun kita lagi bete lagi apa, harus menghargai. Oke. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Ibu tutup. Silakan KM untuk menutup dengan doa. Naka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.